Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MAG, hatur nuhun Bapak Kalandos lengkap ka Cimahi. Aturan yang saya hormati dan tentunya saya muliakan Gurunda Ketua MUI Kota Cimahi, Buya Kiai Haji Alan Nur Ridwan, hatur nuhun Buya. Yang saya hormati dan saya banggakan jajaran pemerintah Kota Cimahi, pada kesempatan hari ini hadir di antaranya Pak Asisten 1, Pak Roni, hatur nuhun Pak. Ada Pak Kadisdik juga, Pak Nanan, hatur nuhun. Yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan dari Forkompimda Kota Cimahi, juga seluruh jajaran pengurus MUI Kota Cimahi, Dewan Pertimbangan MUI Kota Cimahi, juga tidak lupa hadir hari ini dari Kemenak Kota Cimahi, hatur nuhun. Para ketua ormas Islam, para pengurus MUI tingkat kota, kecamatan, juga kelurahan, para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi panjang lebar sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI Provinsi bagaimana sejarah halal bihalal dan perjalanan dari tahun 1948 atas saran dari Kiai Haji Wahab Kasbullah kepada Presiden Soekarno untuk meredam konflik sosial dan konflik politik bangsa dan negara kita baru berusia dalam situasi menghangatkan situasi sehingga silaturahmi yang biasanya rutin dilakukan juga tidak terkesan kaku dan menjadi sebuah tradisi baru dengan nilai yang luhur bisa kita rasakan hingga hari ini yang disebut dengan halal bihalal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini dalam acara halal bihalal MUI Kota Cimahi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya yang namanya saling memaafkan, silaturahmi itu menjadi sebuah budaya dan nilai-nilai universal. Halal bihalal menjadi sebuah tradisi luhur seperti yang tadi disampaikan, dan kita garis bawahi ada nilai-nilai universal yang memang bisa kita sama-sama sepakati, yang bisa kita ambil dari halal bihalal. Yang pertama adalah rekonsiliasi, yang kedua silaturahmi, yang ketiga tadi disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Provinsi mengenai penguatan ikatan sosial atau ukhuwah, baik ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah insaniyah. Menuju Cimahi mantap yang tadi disampaikan oleh Saudara MC, yang maju, agamis, nyaman, teladan, aman, produktif, menuju Cimahi yang baldatun thayyibatun, itu tidak bisa selesai dengan sendirinya atau dengan konsep saja. Perlu aksi dan perlu kolaborasi. Kolaborasi itu hanya bisa terjadi kalau adanya ukhuwah. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan hadir pada hari ini bisa bertemu kembali dengan para ulama, para asatidz, Pak Kiai, Bu Nyai, semua yang hadir pada hari ini, para santri, dalam rangka untuk memperkuat lagi ukhuwah yang selama ini kita jalin dan harus menjadi sebuah semangat kolaborasi. Dan sekarang tidak cukup kolaborasi Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan kolaborasi. Nah, aksi inilah yang akan saya sampaikan. Amanat Buya tadi dalam video, cipratan-cipratan bensin. Buya sareng reng-rengan sadayana ayeuna aya Pak Asisten hiji. Pak Asisten hiji teh kalebet ka PAPD.
tim anggaran pemerintah daerah. Pak Asisten tolong sampaikan kepada TAPD segera rumuskan dan anggarkan di tahun 2026 untuk DED dari Islamic Center. Bikinkan dulu DED-nya. Kenapa DED-nya dulu? Dulu pada saat kampanye dan pada saat masa-masa pilkada, kami berdua, Pak Wali dan saya, menyampaikan beberapa opsi-opsi yang bisa mendukung terwujudnya dan berdirinya Islamic Center di Kota Cimahi. Problem kita di Kota Cimahi kapan balik lagi masalah lahan dan lahan yang susah. Pak, Bu, Pak Kiai, Bu Nyai, abdi 2 dinten kamari main ke sekolah Taruna Nusantara. Di sana saya melihat bagaimana berdiri sebuah bangunan yang megah, berornamen Eropa, warna merah. Dan setiap kali kalau kita lewat jalan tol pasti akan melihat, kalau ke arah Jakarta berarti di sisi kiri bangunan yang megah. Ternyata itu adalah SMA Taruna Nusantara, dan Cimahi kebagian mendapatkan amanat dari Bapak Presiden untuk dipercaya menjadi salah satu kota yang didirikan di sana bangunan dan sekolah Taruna Nusantara. Tidak semua daerah kota kabupaten kebagian. Tapi pas saya datang ke sana, waduh, iya lahan luar biasa lega, Bu ya. Gua abdi ditaros ka Pangkasekna Brigjen TNI Ardiansyah. Bang, ini berapa luasnya? Ini 38 hektar, Kang Wakil kata. Wah, luar biasa. Ya memang dulunya kan bekas lapangan golf juga ya. Waduh, kata saya, abdi nilai 1000 meter, we. Kan ya TPU ya mah, ternyata 4,8, aduh meni sesah. Ngaberesan kantor Kemenag, ayeuna ge nu beres. Alhamdulillah nu ditawis ku Pak Wali Kota akta hibah. Nah, susah pisan cari lahan di Kota Cimahi ini. Maka kita cari jalan tengah, bagaimana caranya. Salah satu opsi itu mendirikan Islamic Center di wilayah lahan milik TNI. Itu adalah opsi pertama. Nah, ini bisa dicatat Pak Roni. Opsi yang kedua adalah kita cari aset milik yang masih idle sampai sekarang, tidak dipergunakan dengan baik, tapi secara letak dan posisinya strategis. Banyak yang idle, tapi posisinya dina Gawir, dina Lamping, di Cimenteng, begitu di Cilewung kan susah juga. Kita cari yang strategis, bentar, cari. Oh, ayah di Cibereu. Tapi Bapak, ya Mas Hanes ngalepakeun pemerintahan yang lalu dan yang sebelumnya. Kami diwarisi Tanah Ciberem dengan persoalan hukum yang belum selesai. Sangat panjang. Sampai, wah gimana? Padahal di situ ada 2,5 hektar lebih lahan yang sebetulnya tinggal kita bereskan secara administratif dan tentunya dibarengi dengan aturan-aturan, selesai dicatat kembali di dalam neraca pemerintah Kota Cimahi sebagai aset Pemkot Cimahi. Setelah beres bisa kita manfaatkan untuk apa, dan salah satunya untuk Islamic Center. Nah, di forum dia para sang hadir di ulama, para ustadz, para kiai, para asatidz. Piduana kangge Pak Wali sareng abdi, ayeuna teh nuju merjuangkeun status hukum dan status lahan dan hak lahan atas tanah Ciberem, supaya kalau itu sudah clean and clear kita selesaikan, maka akan kita bangun Islamic Center. Langsung bugiat ya beres tahun ayeuna, kami tahun ayeuna beres sertifikasi di BPN orang kawal sasarangan, makanya abdi coba bikin timeline di 2026 mudah-mudahan biasa didamulkan perencanaan FS sareng DED-na kurang milarian kendana kumaha kurang keuyeuh ya
mugia di periode pangabdiana sareng abdi 5 tahun dia tiasa ngadeg Islamic Center Kota Cimahi. Itu laporan Buya mengenai janji anu dibacakeun jeung diputer dari tadi. Kata ibarat menuju di sidang gitu kan. Perjalanan kampanye begitu ke ayeuna memang ada janji politik, kami menyadari dan selalu mengingat. Bahkan saya sampaikan juga salam dari Pak Wali, mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini karena beliau menjalani tugas ke Pekalongan, baru pulang tadi subuh menghadiri acara apeksi. Dan pada saat Pak Wali nelfon, Mas, salam buat Buya dan semuanya. Yang kedua, Mas, pasti kita ditanyain tentang Islamic Center. Dan benar, bukan ditanya lagi, diputar videonya. Ada bukti, ada jejak digital, tapi insya Allah kami concern. Karena tadi, roadmap menuju Cimahi Mantap tidak mudah. Pak, Bu, kota yang maju itu nggak bisa kalau kotanya nggak agamis. Kota yang nyaman nggak bisa kalau kotanya nggak agamis. Kota yang teladan pemimpinnya nggak bisa kalau tidak agamis. Kota yang aman mau bisa, namun penduduknya tidak bisa menerima nilai-nilai agama. Bagaimana juga menjadi kota yang produktif kalau kotanya tidak agamis, tidak nyaman, pemimpinnya tidak memberikan teladan, warganya juga tidak mau menjaga keamanan dirinya dan keamanan lingkungannya, itu tidak bisa. Jadi artinya kenapa muncul Cimahi Mantap dan poin agamis itu ada di poin yang kedua, karena itu menjadi syarat dan prasyarat. Prasyarat menjadi kota yang maju dan syarat menjadi kota yang nyaman, teladan, aman, dan menjadi kota yang produktif. Insya Allah poin agamis yang kami janjikan, dan insya Allah kemarin pada tanggal 22 April kami menyelenggarakan musrenbang tingkat kota, dan itu merumuskan RPJMD kami ke depan. Insya Allah poin demi poin khususnya yang berkaitan dengan roadmap Cimahi menuju kota yang agamis itu tidak lepas dari pakem pembangunan kota Cimahi 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan. Begitu dilantik Buya, terus pergi ke Magelang, beres retreat, balik lagi, disitulah kami baru bisa memulai efektif bekerja. Ternyata Pak tadi sebelum berangkat tapi etang kalender. Ternyata efektif bekerja mah belum 2 bulan. Buya, dicek kue abdi teh rekening koran abdi. Oh benar nambah lebet 2 sasi gaji kita. 5.513.000 Buya, alhamdulillah gaji wakil wali kota Cimahi. Agengan keneh Pak asisten balik. Agengan keneh Pak Kadisdik duan tengah duan abdi. Berarti nambah 2 sasi Buya, hampir 2 sasi efektif bekerja. Dan luar biasa selama 2 bulan ini dinamikanya sangat dinamis. Apa dinamika yang sangat dinamis? Pertama, keluarnya peraturan-peraturan tentang pemerintahan saat ini tuh paradigmanya harus gimana? Ada impres efisiensi, terus kemudian keluar juga Pergub parsial yang berkaitan dengan tentunya berdampak terhadap postur atau kekuatan fiskal daerah kita. Sehingga mohon maaf bukan mau mengeluh, tapi membangun kota ini ke depan itu kita perlu penyesuaian yang tentu memakan waktu. Sehingga beberapa poin yang kita tuangkan di dalam cita-cita pada saat berniat maju di pilkada itu realisasinya tidak mudah. Tidak mudah. Contoh, ada opsi pajaknya. Nah, ini juga Pak Asisten 1 teh merangkap juga kepala Bapenda Kota Cimahi Parlemen. Jadi iya teh sumber-sumber pendapatan Kota Cimahi aya di Parlemen. Kita punya opsi pajak cukup besar. Namun
Pak Gubernur menginginkan option pajak yang didapat dari pendapatan pajak kendaraan bermotor itu peruntukannya harus kembali lagi ke jalan. Nah, ini menjadi tantangan. Kalau harus kembali lagi ke jalan, berarti beberapa hal yang harus kita pikirkan yang berkaitan dengan pembangunan roadmap Cimahi Kota Agamis, termasuk di dalamnya Islamic Center, ini harus kita pikirkan. Jadi membiayai Islamic Center itu nanti dari mana? Ini tidak mudah. Lalu kemudian beberapa kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya dana transfer dari pusat, terus terang saja banyak yang dikurangi juga. Ya, hari ini kondisi kita sedang seperti ini, sehingga berpemerintahan ke depan itu tantangannya sangat berat, ya, baik bagi Pak Wali maupun saya. Tapi saya meyakini karena Pak Wali dan saya mah hasil dari kolaborasi, Pak. Yang satu senior, yang satu masih anak muda. Insya Allah Universitas Pembangunan Kota Cimahi dan tantangan yang terjadi ke depan bisa kita jawab. Nah, dijawabnya tentu harus diparengi oleh ulama. Dan dalam kesempatan kali ini juga titip Pak Roni, punten ke Bu Sekda sampaikan sebagai pengelola barang milik daerah, mobil untuk MUI segera direalisasikan. Sami-sami Ibu. Abi teh tos hariwang ningali ibu-ibu di tadi teh. Kumargi anu pangseukeut-seukeut nagih janji mah pasti ibu itu. Tepro kangge emak-emak. Atur nuhun ya kan ku abdi di MUTA dugikeun ka Bu Sekda pamit biasa saenggalna segera diselesaikan secara administratif dan mobilnya segera kirimkan ke MUI Kota Cimahi. Nah, mobil udah ada, ulah hilap bensin lah gitu. Khusus menggenjot kembali program MUI Goes to School. Atur nuhun beliau Pak tadi. Saya mendengar laporan, terima kasih selama ini sudah mensupport MUI dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Termasuk mulai dikaji Pak Kadistik yang berkaitan dengan sertifikasi diniyah yang selalu kita sampaikan selama masa kampanye supaya anak-anak Cimahi itu di masa yang akan datang benar-benar menjadi generasi emas dan unggul. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kemarin pada tahun 11 siang oke, ya aya uleman. Udah biasa nih, sawal mah seueur anu nikahkeun. Ayeuna teh kedah nguriling aya sababaraha ulama. Dina kesempatan ieu saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Cimahi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi wilujeng boboran mumpung masih sawal kene walaupun tos kaping 27 ya turnuhun sakitu panginten di abdi hapunten anu kasun bilih aya kelepatan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.